Maka kekayaan apa saja yang perlu kita keluarkan? Ya. Yang pertama, ya, zakat binatang ternak. Dan binatang ternak ini tidak semua binatang ternak, ya. Misalkan onta, nah ini wajib dizakatin. Kemudian sapi, yang memelihara sapi wajib dizakatin. Kemudian kambing juga wajib mengeluarkan zakatnya. Bagaimana kalau kita melihara ayam, bebek dan binatang yang lainnya? Tidak wajib mengeluarkan zakat, kecuali kalau kita keluarkan, kita jual itu barang, ya, kemudian satu nisab, ya, senilai 85 gram, maka wajib kita mengeluarkan zakatnya. Kemudian yang kedua adalah zakat emas dan perak. Ya, zakat emas dan perak. Apabila kita memiliki emas, yang mana emas ini yang tersimpan, yang terpendam sebanyak 85 gram, atau kita memiliki perak sebanyak 200 gram, maka wajib mengeluarkan zakat yang tersimpan. Tetapi kalau emas itu kita pakai, maka tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Bagaimana kalau misalkan kita punya uang, maka uang itu akan kita samakan dengan emas, yaitu senilai 85 gram dan dia terpendam, ya, dia terpendam, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya. Dan itu pun ada usaha yang kita lakukan gitu. Kemudian yang ketiga adalah zakat kekayaan, yaitu perdagangan. Apabila kita melakukan perdagangan, maka wajib kita mengeluarkan zakat kalau sudah sampai 1 tahun dan senisab. Kemudian zakat pertanian, dan pertanian ini adalah makanan-makanan pokok. Seperti kalau di Arab itu kurma, kalau di Indonesia itu padi, kemudian gandum, jagung, dan itu semua adalah makanan-makanan pokok. Ya. Bagaimana kalau misalkan kelapa sawit, karet? Bukan kelapa sawit dan karetnya yang kita zakati, tapi hasil dari penjualan kelapa dan karet itu yang kita zakatin kalau sudah mencapai nisabnya. Kemudian zakat madu dan produksi hewani. Jadi madu juga perlu dizakatin yang punya peliharaan madu misalkan. Zakat barang tambang dan hasil laut, ya. Misalkan itu batu bara. Bapak-bapak yang punya batu bara itu wajib dikeluarkan zakatnya, ya. Mungkin punya sumur minyak dan sebagainya. Nah, itu tambang. Kemudian zakat investasi, pabrik, gedung dan lain-lain, zakat pencarian dan profesi, zakat saham dan obligasi. Nah, dalam kesempatan yang singkat ini hanya 2 yang akan saya bahas sedikit tentang zakat emas dan perak dan zakat pencarian dan profesi. Walaupun di zaman dahulu, ya, tidak dibagi-bagi seperti ini zakat profesi karena kebutuhan sekarang ini. Karena zakat ini merupakan pembagian yang harus kita berikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Di dalam segi sosial dia akan membantu saudara kita yang fakir dan miskin untuk memenuhi kebutuhan hajat hidupnya. Maka emas dan perak sebagaimana yang saya sebutkan tadi harus kita keluarkan zakatnya. Kalaupun itu bukan emas dan perak atau usaha kita, uang kita yang harus kita keluarkan zakatnya. Bagaimana kalau misalkan di rumah kita punya perhiasan, barang yang terbuat dari emas, yang terbuat dari perak, itu pun ada nilai zakatnya. Dan zakatnya itu harus setiap tahun. Kenapa? Karena itu mempunyai suatu nilai, ya. Banyak orang yang punya barang perhiasan, nilainya seharga misalkan 85 gram, ya, per gramnya itu ada harganya. Tetapi ada juga perhiasan yang terbuat dari emas tetapi nilainya lebih daripada nilai emas itu sendiri, karena mungkin di situ ada nilai seninya yang mana itu akan menjadi bertambah nilainya. Nah, itu yang berhak sekali dikeluarkan zakatnya, bukan nilai emasnya tetapi nilai barang itu berhak dikeluarkan zakatnya. Nah, bagaimana zakat profesi? Zakat profesi dan penghasilan ini, ya, memang ada silang pendapat mengatakan bahwa zakat zakat profesi, gaji kalau kita sekarang ini harus kita keluarkan zakatnya. Bagaimana cara penghitungannya? Kita tahu bahwa gaji sudah ditentukan per bulannya.
Setelah kita hitung 1 tahun, ternyata sampai nisabnya 85 gram nilai emas misalkan. Sekarang emas harganya anggap saja kita sebut saja 1 juta misalkan. Berarti 85 juta. Ya, walaupun sekarang sudah turun harga emas 85 juta atau 80 juta. Berarti kalau gaji kita selama 1 tahun 80 juta terpenuhi, berarti itu 1 nisab. Tetapi setelah dipotong dari kebutuhan kita. Maksudnya kita gaji misalkan anggap saja 5 juta. Tetapi kebutuhan pokok kita sehari-hari itu misalkan 3 juta. Berarti cuma 2 juta yang akan terhitung. Maka 2 juta dikali 12 tidak mencukupi daripada nisab. Maka tidak wajib dia mengeluarkan zakat. Ya. Ini banyak salah orang yang berpendapat bahwa dia harus mengeluarkan setiap bulan, ya, walaupun itu baik, tetapi tidak wajib bagi dia. Maka ada pendapat yang lain yang wajib dia keluarkan adalah infak, sebagaimana yang Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 215, ya, wa yas'alunaka maza yunfikun qul lil walidaini. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang mereka keluarkan sesungguhnya, atau yang infakat, sesungguhnya infak yang kamu keluarkan untuk kedua orang tua, kerabat dekatmu, anak yatim, ya, kemudian orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, dan itu adalah infak. Jadi sebenarnya yang dikeluarkan Bapak Ibu setiap bulan itu sebenarnya bukan zakat, adalah infak. Ini pendapat yang lainnya. Tetapi ada yang mengatakan bahwa itu zakat apabila penghasilannya itu ketika ditotal selama 1 tahun sampai nisabnya dipotong daripada kebutuhan sehari-harinya dan dipotong dari hutang yang harus dia bayarkan. Jadi kalau orang yang punya gaji 5 juta, 10 juta, saya yakin belum sampai nisabnya. Kenapa? Karena banyak hutangnya sekarang ini. Pas dilihat rumahnya ada TV, oh pasti kreditan ini rumahnya, ya. Tetapi sebenarnya itu tidak dihitung bagi orang-orang yang berhak menerima zakat, karena orang yang berhak menerima zakat adalah orang yang terhutang. Jadi mentang-mentang jangan saya ini orang-orang banyak hutang gitu kan. Hutang ini hutang itu, ternyata hutangnya bukan kebutuhan pokok tapi karena keinginan dia untuk hiburan dan sebagainya. Itu tidak termasuk orang yang gharimin, orang yang berhutang. Jadi yang berhak mengeluarkan zakat tadi apabila dia mempunyai suatu pendapatan, ya, selain daripada gaji, atau dia punya usaha, misalkan punya kontrakan, punya kebun dan sebagainya, maka yang dikeluarkannya bukan dari gajinya tapi dari hasil usahanya, dan itu tidak dicampur. Nah ini ada juga perbedaan Pak. Jadi misalkan kita punya gaji, berhak mengeluarkan zakat. Kalau nggak sampai 1 nisab berarti tidak berhak dari gaji, tidak wajib dari gaji kita mengeluarkan zakat. Tapi kita punya usaha lain, perkebunan misalkan, usaha-usaha yang lain yang mana ini sampai 1 nisab, maka yang ini yang kita berhak keluarkan zakatnya, bukan total seluruh harta, ya, bukan total dari seluruh harta. Tetapi kalaupun mau tidak masalah, itu lebih baik, karena semua apapun yang kita keluarkan akan menjadi nilai berharga di hadapan Allah nantinya, gitu. Jadi kita lihat siapa saja yang wajib mengeluarkan zakatnya. Oleh karena itu, kalau saya perpanjang pembahasan ini akan habis waktu. Saya buka tanya jawab saja tentang masalah zakat ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, banyak yang saya tanyakan masalah zakat. Yang pertama adalah bahwa zakat itu harus bahan pokok makanan. Apa? Bahan pokok makanan. Iya. Beras atau rumah. Beras itu jumlahnya berapa? Yang hukumnya sebenarnya adalah berapa kilo? Kalau saya selalu melihat di pendapat Ustaz itu adalah 4 ons. 1 ons itu 7 ons, berarti 2,8 kilo untuk zakat beras. Kemudian kalau diuangkan bahwa yang disampaikan Ustaz itu adalah 4 kilo rumah, yang rata-rata harganya itu adalah dianggap rumah yang 50.000, rata-rata harga rumahnya dikatakan 4 kilo. Kalau konversi uang adalah menjadi 200.000.
Yang kedua, masalah zakat mal. Apakah ada simpanan kita deposito misalnya? Pernah jumlah dibuatkan apakah dipotong sebesar 83 juta? Selisihnya itu yang dibayarkan zakat atau total seluruh deposito itu dibayar untuk zakat mal untuk setiap tahun? Apa Pak? Itu yang kedua saya. Kurang jelas ya? Iya, yang kedua terlalu dekat ini mic-nya. Masalah zakat mal. Iya. Pertama itu zakat mal mungkin ada simpanan kita di deposito. Iya. Yang jumlahnya itu melebihi dari jumlah yang tadi dasarnya adalah Stop. 83. Iya. Berarti 83 juta. Kalau deposito kita lebih dari 83 juta, apakah itu wajib dikeluarkan zakatnya? Berapa jumlah zakatnya? Apakah total? Misalnya kita punya simpanan 100 juta, apakah total 100 juta dari 2,5% atau 100 juta dikurangi 83 juta? 83 juta selisihnya itu yang diberikan zakat mal. Iya. Kemudian yang ketiga misalnya zakat mal juga, kita punya usaha misalnya properti yang saat ini belum ada yang juga belum laku. Iya. Kan itu lebih dari satu. Rumah kita punya satu, kemudian ada usaha kita. Apakah usaha kita itu 3 tahun keluarkan dari rumah yang belum laku? Iya. Misalnya kita anggap modal untuk membangun adalah 500 juta. Apakah kita keluarkan itu untuk zakat? Untuk rumah-rumah yang belum laku saja? Iya. Nah, sementara kalau sudah laku kan kita keluarkan zakatnya berapa selisihnya? Nah, itu saja. Iya. Kemudian satu lagi masalah usaha properti ini, apakah zakat yang dikeluarkan setiap tahunnya itu atau setiap transaksi penjualan? Misalnya ada keuntungan kita 100 juta atau kita akan 50 juta lah, apa itu dikeluarkan zakat malah ini? Ustaz ini Ustaz, ada 3 pertanyaan saya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus. Terima kasih. Pertanyaan pertama tentang zakat fitrah ya. Zakat fitrah ini adalah yang harus kita keluarkan dari makanan pokok yang kita makan sehari-hari. Artinya kalau kita orang Indonesia bukan kurma ukurannya, tetapi nasi, beras. Kalau orang Palembang, kalau orang Madura mungkin jagung. Kalau orang Maluku di sana adalah gandum. Dan itu menurut kesepakatan ulama adalah 2,5 kilo yang harus kita keluarkan. Ya, misalkan beras 2,5 kilo, kemudian lagi gandum juga seperti itu. Dan itu sebagian ulama membolehkan dikonversi dengan uang. Misalkan 2,5 kilo berapa harga beras yang biasa kita makan sehari-hari. Misalkan harga beras itu adalah 12.000 sekilonya, berarti 24 ditambah 6 kurang lebih 30.000. Nah, misalkan begitu. Kalau biasa kita memakan nasi yang harga 15.000, ya kita kalikan saja. Nah, artinya kita bukan ukurannya dengan tamar ataupun kurma. Nah, kalau bagi orang Arab karena makanan utama mereka adalah kurma, ya, maka dia menggunakan kurma karena di sana tidak beras, tidak memakan beras. Saya pernah waktu di Kairo dulu, Pak, ya. Mereka itu orang-orang Mesir itu makannya roti. Saya bilang, apa sih kenyangnya makan roti? Kayak saya bilang satu keranjang pun enggak kenyang-kenyang. Ya, bagi mereka beras itu adalah makanan sambilan, cemilan gitu, ya. Maka di situ ada beras yang bentuk-bentuk macam-macam, ada yang panjang dibuatnya ada segitiga dan semuanya. Kayaknya itu sudah beras buatan gitu. Nah, bagi kita ya bukan makanan pokok dan mereka makanan pokok mereka adalah gandum. Berarti mereka mengeluarkan dengan senilai gandum yang 2,5 kilo itu. Jadi sesuai dengan makanan pokok di masing-masing daerah. Tentang masalah zakat mal. Nah, ini kebanyakan orang agak sedikit kurang ya tentang masalah zakat mal. Misalkan begini, kita punya uang nih. Tahun ini sudah kita zakatkan atau punya emas, yang emas ini kita simpan misalkan, kita bayarkan zakatnya. Dan ternyata di tahun berikutnya masih ada nih, tidak perlu lagi wajib zakat, Pak. Cuma sekali.
Ya jadi bukan setiap tahun kita keluarkan zakat, boleh kalau memang itu ingin mendapatkan kelebihan. Tetapi wajibnya yang sekali. Jadi tidak ada double di dalam zakat itu. Nah tentang masalah properti tadi. Bapak, saya yakin Bapak paham bahwa harta yang Bapak keluarkan untuk bangun properti itu sudah dizakatin sebelumnya. Ya kan? Kemudian dibangunlah properti. Nah bagaimana supaya ini dikeluarkan? Nah ketika Bapak transaksi, kemudian Bapak hitung selama 1 tahun, hasil dari transaksi itu sudah sampai 1 nisabnya, nah itu yang dikeluarkan. Sedang properti yang belum terjual itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Gitu. Begitu juga kalau kita bangun misalkan apartemen ataupun bangun kos-kosan ya. Sebelumnya mungkin harta yang kita keluarkan insya Allah sudah kita keluarkan zakatnya, kita bangun, kemudian belum laku, dia tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Tetapi ketika itu selama 1 tahun menghasilkan nilai uangnya, dan itu sudah sampai 1 nisabnya, maka itu berhak kita keluarkan zakatnya dari hasilnya. Kemudian Bapak bertanya tentang masalah apakah uang 100 tadi ditambah dengan itu misalkan sampai 1 nisab, artinya modal kita dengan usaha yang kita yang kita lakukan, kemudian sampai 1 nisab, maka kita keluarkan ya dari, kalau itu tadi sudah kita keluarkan zakatnya, karena misalkan modalnya tadi berarti tidak termasuk lagi, tinggal sisanya yang kita keluarkan zakatnya, keuntungannya itu. Tetapi kalau memang belum dizakatkan berarti semuanya totali harus kita zakatin, ya gitu. Nah jadi itu termasuk zakat profesi dan pendapatan, ya profesi dan pendapatan. Jadi Bapak bisa mereka ini harga properti saya ini kalau laku semua berapa, nah gitu. Maka setiap kali Bapak menjual, maka disitulah keluarkan zakatnya. Laku keluarga zakat, laku keluar zakatnya gitu. Gitu. Insya Allah harga rumah insya Allah lebih daripada 1 nisab, 1 rumah misalkan. Gitu. Ini tadi Pak ya. Oke, kalau ada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami kan sudah membentuk amin menjadi. Iya. Kemudian dari amin ini menerima zakat fitrah. Iya. Beras menerimanya. Kemudian ada yang datang membawa uang. Dia mau zakat fitrah dengan uang. Iya. Nah beras yang kami terima tadi, kami jualkan dengan yang membawa uang ini. Apakah boleh seperti itu? Karena beras kita nilai 12.000, karena 22 kilo setengah jadi kita nilai 30.000. Jadi mereka yang bawa uang itu harus mulai 30.000 dengan beras yang kami terima dari apa boleh itu? Iya. Jadi begini, ada orang yang datang kepada amil zakat yang mana mereka itu mengeluarkan zakat baik berupa beras ataupun uang, ya. Nah, ketika mengeluarkan zakat berupa makanan pokok yaitu beras tadi kita terima, kemudian ada orang yang mengeluarkan zakat dengan uang, tetap membawa uang, tetapi dia karena punya pendapat menurut Imam Syafi'i harus pakai makanan pokok yaitu beras, dan akhirnya dia membeli ya beras yang untuk zakat tadi, ya. Nah, apakah boleh si amil zakat menjual daripada zakat ini sehingga terjadi transaksi di dalam zakat ini? Jadi sebenarnya Pak, kita harus memberikan pemahaman kepada orang yang mengeluarkan zakat itu bahwa apapun yang dikeluarkannya, baik itu berupa beras ataupun uang yang dia setorkan, yang senilai dengan beras itu adalah sama nilainya. Karena sebagian besar ulama mutaakhirin ini mengatakan itu boleh karena mendesak misalkan gitu. Tetapi kalau kita menjual daripada zakat itu dan itu akhirnya kembalian, sebenarnya itu pekerjaan yang berbelit-belit. Dia sudah kita jualkan, kemudian kita terima lagi sebagai zakat. Sebenarnya ya sudah cukup serahkan aja uangnya, sudah sama aja nilainya gitu. Ya. Jadi sebenarnya tidak usahlah transaksi di dalam zakat itu. Kalaupun kita jual keluar sana misalkan zakat, berarti
di luar daripada hak kita, maka itu artinya telah mencuri atau mengambil hak orang lain di dalam zakat itu. Jadi sebenarnya janganlah dilakukan apa yang transaksi, kecuali misalkan kita bawa sendiri dari pasar, kita siapkan beras, bagi siapa yang mau zakat dengan beras, maka itu ada yang menjual beras. Nah, itu boleh. Tetapi dari beras yang kita ambil dari zakat itu jangan kita jual lagi, ya. Dan itu harus kita keluarkan kepada orang yang berhak. Nah, ada suatu sedikit, apakah boleh kita mengeluarkan zakat bukan pada tempatnya? Nah, dalam sebuah hadisnya Rasulullah mengatakan, Rasulullah pernah mengutus Mu'az bin Jabal kepada suatu kaum. Wahai Mu'az bin Jabal, ambillah zakat di antara orang kaya di antara mereka, dan bagikanlah kepada orang miskin fakir di antara mereka. Artinya, sebenarnya yang harus kita ambil dari lingkungan, misalkan ini dari komplek perumahan top ini, Taman Organ Perumahan, dan itu harus kita bagikan kepada orang yang ada di sini. Itu yang utamanya. Tidak boleh kita pindahkan ke top sana misalkan, nggak boleh. Seharusnya ini. Maka itu banyak ulama mengatakan dia harus dikeluarkan di mana tempat dia menghasilkan uangnya. Misalkan ada seseorang punya usaha di daerah mana, yang dia harus keluarkan di tempat usahanya sana. Tetapi itu menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Hanafi, Imam Malik dan Imam Hambali. Tetapi menurut Imam Hanafi membolehkan, ya, kita misalkan kerja sini, kita keluarkan di tempat yang lain, ya, tetapi dengan syarat bahwa itu ada mendesak, misalkan keluarga kita yang memang sangat membutuhkan, orang-orang yang memang kita tahu memang dia tidak mampu dan sebagainya, itu boleh. Artinya ada syarat tertentu yang harus kita miliki untuk mengeluarkan zakat di tempat yang lain. Ya, gitu. Oke, satu lagi. Sekarang saya punya uang 100 juta. Oh iya. Kemudian diutang, dipinjam orang. Nah, setelah 1 tahun itu belum dibayarnya. Nah, apakah itu wajib kita keluarkan zakat? Belum dibayar? Ya. Iya. Katakanlah setelah 1 tahun itu belum dibayar. Iya. Nah, apakah itu wajib kita bayar? Jadi yang wajib kita zakatin apabila uang yang Bapak pinjamkan tadi saat itu Bapak ambil, dan itu artinya dapat diambil saat itu juga, nah itu yang berhak diwajib dizakatin. Tapi ketika Bapak misalkan nagih, dia masih minta tempo, maka tidak berhak, tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Jadi Bapak itu misalkan sudah 1 tahun, Bapak tagih dulu, kamu mau bayar hutang enggak? Nah, ketika dia mengatakan saya minta tempo 2 bulan lagi, sedangkan haulnya sudah lewat, ya, maka itu tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Tetapi kalau Bapak misalkan ditagih kemudian dia akan mengatakan kesepakatannya bahwa hari ini atau hari besok saya akan bayar, maka itu sudah masuk wajib zakatnya ketika dia bayarnya. Jadi harta yang kita miliki penuh, maksudnya bukan dihutangi orang ataupun kita masih dalam bentuk masih belum jelas, itu tidak wajib dizakatin. Nah, maka harta yang jelas yang kita miliki penuh, maksudnya itu yang wajib kita zakatin, gitu. Jadi kalau Bapak punya piutang atau punya dihutangin orang, tagih dulu, gitu. Nah, gitu. Oke, mungkin ini saja. Kalau ada yang perlu masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, seandainya saya punya tanah 1000 meter persegi, kemudian tanah itu ditanamin ya pohon-pohonnya ringan-ringan lah, pisang, kelapa dan lain-lain. Apakah itu perlu dizakatkan atau tidak? Itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa harta kekayaan itu ya bukan semuanya harus kita zakatin. Jadi yang Bapak saya tanyakan tadi tidak wajib mengeluarkan zakat. Ya,
Tidak wajib mengeluarkan zakat. Iya.